sebelum kita mulai, ternyata saya ada kelewat tadi di bagian models ya. Jadi kalau di Laravel ini kan kita bisa pakai Eloquent. Eloquent tuh ini misal ini ya, kita manggil nge-query dari database tapi dengan cara memanggil modelnya. Ini namanya model. Lokasinya di app models ini di sini. Tapi untuk melakukan ini kita harus pertama mengimport modelsnya dulu. Lokasinya di mana sih? Use app /models/ nama modelnya user. Kalau buat default dari Laravel itu model itu di luar, nggak di dalam folder model sini ya, di luar, tepat di dalam folder app. Jadi untuk namespace-nya juga, namespace-nya awalnya tuh gini doang, tapi karena kita masukin ke dalam folder, kita ubah jadi seperti ini. Oke, mungkin itu aja sih. Setelah ini kalian bisa langsung lanjut ke videonya. Sama satu lagi, jangan lupa setiap kita membuat models, kita harus menambahkan variable ya di sini. Variable itu kayak kolom yang bisa kita isi itu apa aja. Kita bisa mengisi name kan, email, password, token, sama status. Dan karena default dari Laravel itu kita dikasih yang namanya timestamp ya. Timestamp itu kolom updated add sama deleted add. Karena kita nggak bakal pakai, biar nggak menyebabkan error ya, kita matikan dulu timestampnya ya, di false, dibikin kayak gini. Oke, udah. Kalau udah gitu ntar kita bisa langsung melakukan store data ya. Oke teman-teman, kemarin kita udah berhasil membuat halaman beranda user ya. Sekarang kita bakal lanjut membuat halaman login sama register. Oke, langsung aja. Kita bakal buat halaman register dulu aja ya. Kita masuk ke views, auth, user, register. Di sini kita sama, kita bakal extend tampilan dari di template tadi ya. Template user r. Di sini kita bakal masukin kontennya itu di section content and section. Oke, langsung aja buat registernya. Kita bakal membuat kontainer dulu. Di dalam kontainer kita bakal pakai card-nya dari Bootstrap ya. Langsung ke card. Di sini kita bakal punya judul. Pertama judulnya itu daftar. Terus kita bakal punya form, metodenya post. Di sini kita bakal membuat inputnya ya. Kita pakai form groupnya dari Bootstrap juga. Form group. Seperti ini. Form group. Di dalamnya kita punya label. Dibuat nama, for name. Di sini kita punya input. Ini. Input kita kasih name terus type-nya text, class-nya form dari Bootstrap ya biar rapi. Ini kita copy,
kita bakal punya nama, email, sama password. Ini kita ganti email, ini juga ganti email, ini kita ganti password, ini juga password. Oke, type-nya ini password, ini juga type-nya email. Oke, name-nya email. Sekarang kita buat button ya. Button kita bakal taruh di bawah sini, kita masukin ke dalam kontainer. Sini kita buat button, tulisannya button, kita kasih class juga button lagi, kita kasih type nya submit. Coba kita cek. Oh ya, kita buat rootnya dulu ya. Buat tampilan login kita bakal punya root. Ini buat menampilkan halamannya dulu. Halamannya kita bakal taruh di /login, ini buat user. Kontrolnya user controller at login page. Ini kita kasih ketik. Ini saya bakal kasih nama login page user. Kenapa kita pakai name? Kita bisa langsung mengambil rootnya langsung ini ya, /login misal ditaruh di dalam, kita masuk ke header dulu ya, header template user header. Di sini yang kita lagi buat apa sih tadi? Lagi buat daftar ya, daftar kok login. Ini register dulu, register, ini juga register, ini juga register. Jadi kalau kita nggak pakai name, kita bisa langsung ambil /registernya di href-nya. Misal /register gini bisa, coba ya, daftar. Oh ya, kita buat dulu kontrolnya ya. Di sini kita bakal buat copy aja buat mengambilkan halaman dari register tadi. Tadi kita kasih nama apa ya? Register page. Register page. Di sini all user register. Coba kita refresh. Bentar. Template user app. Template kurang S ya. Oke, ini udah di tengah ya. Kita bakal rapiin, kita bakal kasih padding sama button daftar ini bakal kita taruh di sebelah kanan, sama tulisan daftar ini bakal di tengah. Oke, langsung aja daftar. Buat cardnya kita bakal kasih padding ya, sekitar 4 gini. Terus kontainernya kita bakal agak turunin ya, biar nggak terlalu nempel dengan bagian atas. Kita kasih style margin top, kita kasih sekitar 15%. Dan lebarnya kita atur 400 px saja. Terus tulisan daftar ini kan kita bakal nengahin ya, kita kasih kelas dari bootstrap aja. Margin top kita kasih 4 ini ya. Jadi margin top sama bottomnya kita kasih 4. Kita kasih style buat ngatur agar dia ke tengah ya. Kita kasih text align, kita kasih center. Terus di sini mungkin nanti aja. Sekarang button daftarnya ya, kita bakal buat dia nempel ke bagian kanan ya. Marginnya 15 px.
Coba kita cek. Oke, daftar belum ke sebelah kanan ya. Ini masalah. Text align-nya right, marginnya 15 px. Oke, kita cek. Nah, ini udah rapi. Sekarang kita bakal buat root-nya. Root buat kita nge-store data yang udah diinputkan tadi ya ke dalam database. Sekarang kita buat dulu root-nya. Ini kita bisa copy dari tadi yang ini. Buat metode kita pakai post karena kita mau mengirimkan data ke database. Di sini kita root-nya itu post register. Ini juga nama fungsinya post register. Buat name root-nya kita bakal kasih nama register user. Jadi karena nanti kita bakal punya buat admin juga ya, nanti register admin sama register page admin. Langsung aja buat di user controller. Sini kita buat post register out user. Oke, di sini kita bakal nge-store data yang kita udah inputin. Tapi sebelumnya kita bakal ngecek dulu, memvalidasi ya, apakah yang diinputkan itu benar dan memenuhi syarat. Kita bisa pakai ini, this validate semua request yang dia kirim array, karena kita bakal punya banyak. Yang pertama email, kita bakal cek dia required dan formatnya adalah email. Kita copy, ada 3, yang kedua ada password kita cek required sama panjangnya mungkin 8, lalu ini emailnya required dan email. Ini name-nya required aja. Oke, kalau dia berhasil lolos validasi, kita bakal store datanya ya. User ini karena kita menggunakan Eloquent-nya Laravel, jadi kita hanya perlu memanggil model yang udah kita buat. Lalu kita masukin apa saja yang mau dikirim. Yang pertama name, lalu request name, copy dulu, kita buat ada 4, yang kedua ada email, ini ada password, ini request password. Ini kenapa kita pakai hash, karena kita bakal nyimpan ke database itu enggak bentuknya input aslinya ya, misal 1 2 3 4 5 kita masukin ke database 1 2 3 4 5, enggak, kita bakal nge-hash dulu jadi bentuk yang tidak teridentifikasi oleh manusia. Jadi untuk mendapatkan nilainya pun harus di-hash kembali. Lalu yang terakhir status ini yang mengindikasikan dia itu udah punya tim atau belum sih, karena dia berdaftar pasti belum punya tim kan. Kita kasih nilai 0 karena dia belum punya tim. Setelah membuat data, kita bakal mengarahkan dia ke halaman login ya. Ini kita langsung URL aja karena kita pakai redirect. Login, ini kita akan memberikan flash data ya, jadi notifikasi kalau pendaftarannya itu berhasil. Pendaftaran akun berhasil, silakan login. Oke, seperti ini. Sekarang kita buat halaman loginnya dulu. Bisa copy aja dari yang tadi. Ini kita ganti jadi masuk. Lalu kita nggak butuh kolom nama ya. Ini kita ganti masuk. Ini mungkin dibiarin dulu aja. Kita bakal melanjutkan tadi register. Kini kita harus masukkan actionnya. Rootnya itu apa sih? Jadi kita udah buat rootnya itu
register user ya. Coba kita cek dulu apakah benar. Register user ya benar. Yang dikirimkan name, email, sama password. Tabnya submit. Coba kita cek. Sebelumnya kita buat root dulu ya. Root buat login, karena nanti kita setelah berhasil register kita bakal masuk ke halaman login. Kita buat dulu halaman loginnya. Copy dari yang ini. Ganti login. Kita ganti login page. Ini ganti login page user. Terus kita buat controllernya. Di sini login page. Di sini kita bakal marahkan dia ke halaman login. Oke. Tadi kan kita pakai flash data ya, ini kita coba dulu tanpa flash data. Seperti ini ya. Coba kita daftar. Oke, ini yang salah. Post register udah. Oh iya, Laravel itu setiap kita menggunakan form itu ada namanya CSRF ya, ini wajib digunakan di bawah tag buka form ini, wajib. Ini kayak keamanan lah, keamanan dari Laravel yang harus digunakan sih. Sebenarnya bisa kita nonaktifkan, tapi lebih baik digunakan aja. Coba kita register ulang. Oke, coba daftar. Oh, ini udah salah ini. Register, kita kan bakal menerima di sini ya, di post register ini kita bakal menerima request ini. Ada request, ada name, email, semua inputan yang user inputkan itu kita bakal menerima itu. Oleh karena itu kita harus membuat sebuah parameter. Parameter itu request. Request. Oh ya, sebelumnya untuk kalian kalau ada error misal hash ini itu kalian harus memakai mengimport hash ini. Use Illuminate support package hash ini harus diimport dulu. Terus buat tadi kita pakai redirect ini kita harus import ini use Illuminate HTTP redirect response, ini harus diimport dulu supaya tidak error. Oke, kita coba lagi ya, refresh. Oke, daftar. Masih ada error ini ya. Jadi datanya tadi kita udah masuk ya, data pertama ya. Ini kita bisa hapus dulu aja. Coba kita daftar. Ini kita udah berhasil ya. Kita diarahkan ke halaman login yang artinya kita sudah berhasil register. Tapi kita kan tadi udah pakai flash data tuh, tapi di sini belum kita gunakan. Kita bisa tambahkan di halaman login di sini ya. Kita bakal ngecek apakah dia punya sebuah flash data. Bentar, saya lupa sintaksnya tuh. Oh, langsung aja if session. Kita punya session sukses. Tadi kita buat di user controller ini kan kita kasih nama sukses, yang pesannya adalah pendaftaran akun berhasil, silakan login. Jika dia punya session sukses, maka di sini kita bakal mengasih sebuah alert ya. Kita coba cari di Bootstrap aja ya. Ini alert, coba cari alert. Kita scroll ke bawah, kita nyari yang ada silangnya di sini. Oh, oke, kita pakai ini ya. Kita copy aja. Kita paste di sini. Di sini kita nggak pakai bold ya. Oke, jangan lupa
and if setiap kita melakukan if. Di Laravel tuh udah dipermudah banget nih. Kita kalau biasanya tuh kan harus gini ya, PHP cukup ini kan if bener-bener panjang banget ya. Kalau di Laravel tuh udah dipersingkat banget, kita cuma pakai add if, add and if, add section, add, bahkan for each juga add for each gini, udah dipermudah banget. Tapi tetap jangan lupa buat ditutup. Oke, sekarang sini kita kasih tahu apa yang kita mau tampilin. Di sini kita akan kirim pesan sessionnya tadi ya. Session success. Ini kenapa pakai kurung kuranggal 2 ini? Ini sama aja kayak PHP echo ya. Ini kita singkat ya. Di Laravel kita bisa pakai kurung kuranggal gini, itu sama aja kayak echo. Sekarang coba kita cek, kita melakukan pendaftaran ulang ya. Misal pakai akun lain, saya punya nama Supri, emailnya supri@gmail.com, passwordnya Supri. Oh ya, ini ada error karena tidak memenuhi syarat, passwordnya itu minimal 8 tadi ya. Satu dua tiga empat lima enam 8. Oke. Nah, berhasil, pendaftaran akun berhasil. Tapi kita mau ganti ini jadi warna hijau ya. Ini kita ganti sukses. Oke, ini udah ganti harusnya nih. Kalau kalian mau juga bisa buat akun baru lagi. Saya bingung mau ngasih nama itu siapa ya. Ini ada nama keren sih, Audiat nih, audiat@gmail.com. Passwordnya 1-8. Oke, ini bakal gini ya, warnanya hijau. Sekarang kita bakal buat untuk loginnya. Buat login langsung aja kita masuk ke login. Nah, di sini pertama kita buat dulu rootnya ya, buat function untuk store data, buat ngecek email dan password yang kita inputkan. Buat rootnya bakal kita kasih nama login user. Kita buat di web.php, kita copy dari yang ini, post register. Ini kita ganti nama, ganti URL post login. Ini juga post login. Ini jadi login user. Udah ya, ini ya. Sekarang kita buat di controllernya. Bisa copy dari post register tadi. Ini di sini kita mulai menggunakan sessionnya ya. Di sini kita post login. Di sini kita juga menerima request, tapi cuma email sama password. Cek dulu ini, divalidasi. Kalau berhasil, kita nggak bakal create, tapi kita bakal ngecek if request. Ini kita bakal ngecek dulu ya. Pertama kita bakal ngecek dulu emailnya tuh ada nggak di database. If not empty, user where email sesuai dengan yang diinputkan, request email. Lalu first, apa sih first? Jadi setiap kali kita menemukan sesuatu yang sesuai dengan pengecekan ini, sesuai request email di database, maka kita akan ambil satu kolom. Jika iya, kita akan membuat sebuah variable user berdasarkan, kita bisa copy aja sebenarnya seperti ini.
Oke, sekarang setelah kita ngecek bahwa email itu ada di dalam database, kita tinggal ngecek apakah password yang diinputkan itu benar atau salah. Karena passwordnya itu dalam bentuk hash, kita harus menghashkan dulu request password tadi, baru kita samakan ya. Hash cek. Jadi kalau hash itu kita nggak bisa mengembalikan sebuah nilai yang udah di hash kembali ke nilai aslinya. Jadi kalau kita mau ngecek itu, kita harus mengubah nilai yang diinputkan, dihashkan, baru dicek. Ini kita bakal menghashkan dulu request password inputan dari si user, kita hash, lalu kita samakan apakah sama dengan yang ada di database. Jika sama, kita akan membuat session. Kita simpan sessionnya, kita kasih nama session itu token user yang nilainya adalah this token. Ini this token itu adalah sebuah function ya, kita belum buat, nanti setelah ini kita buat. Oke, langsung aja kita buat this token. Nah, ini kita bakal membuat sebuah function untuk membuat nilai dari token itu. Token generator lah ibaratnya ya. Public function token. Di sini kita punya string, nanti kalian bisa copy aja ya. Ini isinya itu semua karakter yang ada buat nanti kita random. Untuk panjangnya 12 ya. Code itu nanti kita bakal acak nilai string tadi sepanjang 12 ini. Kita acak dulu str shuffle, kita acak str nya sepanjang length tadi 12, lalu kita convert. Oke, setelah berhasil seperti ini, kita sudah bisa memanggil di sini. Token yang kita buat tidak hanya token, kita juga bakal buat email sama name. Di sini kita bisa copy, kita bakal buat name, user ya. Nanti kita juga buat admin, lalu ada email user. Di sini user nggak pakai function ya. Sini user email. Nah, oke, seperti ini. Setelah berhasil, tadi kan kita punya kolom yang ada di tabel user ya. Coba kita cek dulu ya. Di sini kita punya kolom token. Jadi setiap kita login, kita bakal dikasih token, nilai token, dan kita bakal simpan di kolom token ini. Jadi kita akan buat sebuah pembaruan ya setiap kali login. User. Nah, ini kenapa saya membuat sebuah session email, karena setiap kali kita mau melakukan query, kita tuh berdasarkan email ya, nggak berdasarkan nama, karena kalau nama tuh ada kemungkinan beberapa orang memiliki nama yang sama. Kalau email kita udah set unik ya, jadi nggak bisa sama. Ininya request email, lalu kita update dulu. Kita update, yang kita update cuma token aja dari kolom token, kita perbarui, kita kasih nilai dari session tadi. Nah, di sini kita akan lakukan get, karena tadi kita udah membuat nih, udah put nih, artinya kita udah membuat. Sekarang kita bisa langsung ambil get token bisa.
seperti ini. Coba pakai koma. Setelah berhasil mengupdate token, kita bakal kembalikan, arahkan dia ke halaman login, halaman beranda dari si user. Jika ada yang salah dalam if ini, misal dia nggak memenuhi syarat atau apapun, kita akan kembalikan dia ke halaman login ya, tapi nggak perlu redirect. Mungkin kita bakal return view ya. User login. Oke, seperti ini. Kita coba dulu. Coba kita masuk ke akun. Ini ada sebuah kesalahan. Sebentar ya, kita cek dulu, siapa tahu ada typo biasanya. Coba apakah kita berhasil lolos pengecekan. Coba refresh dulu. Error yang sama seperti kemarin. Ya, ternyata kita aja belum. Sebentar ya, ini coba kita kasih rootnya dibenerin dulu ya. Ini karena kita pakai name, jadi kita bisa ngambil rootnya seperti ini. Ini bisa kita copy ya, ini ganti jadi login. Coba kita klik bikin page user ya. Ini error kenapa ya? Kemarin saya sempat error ini. Itu di bagian form ya. Oh, ini kurang ini bro. Coba refresh, kita login. Oke, udah berhasil. Bisa didetek, kita coba masuk, apakah berhasil login. Oke, berhasil login, artinya kita udah lolos dari semua pengecekan ini. Sekarang kita bakal ngecek. Jadi gini, setiap kita berhasil login, tampilan di button sebelah kanan ini akan berubah ya. Jadi menampilkan halo, nama saya siapa, misal saya Ryan Ravid, nama Ryan Ravid, halo Ryan Ravid. Di bawahnya ada button logout. Kita bakal ubah itu di bagian page ya, di beranda page user index. Di sini seperti tadi login ya, seperti ini. Kita bakal punya pengecekan if. Tapi bedanya di sini yang kita cek adalah session token tadi. Oh ya, kita bakal kirimkan datanya
melalui function index. Jadi kita ngeceknya nggak langsung di sini, kita ngecek di public function index ini, karena kita bakal nerima request, kita harus kasih dulu request. Di sini kita bakal ngecek if jika dia udah berhasil login. Niatnya kalau user kita ngecek kalau misal dia udah login. Ini kita ngeceknya pakai session ya, artinya langsung kalau dia punya session pasti langsung kecek. Kalau nggak punya dia nggak bakal bisa masuk ke fungsi if ini, dia masuknya ke else nanti. Ini kita copy aja ya, lumayan panjang kan. Gini, karena kita punya nilai, punya user, punya sebuah variable user sesuai siapa dia yang udah login. Sekarang kita ngecek lagi. Mungkin ini di video selanjutnya aja ya. Di sini kita bakal cuma mengurus masalah button di pojok kanan dulu aja. Oke, kalau dia udah berhasil, kita bakal mengirimkan nama dia ya, template dir. Nah, ini kita bakal mengirimkan sebuah nilai. Ini kurang titik koma ya. Di sini name, kita bakal kirim nama dari siapa dia yang login untuk dipanggil di pojok kanan nanti ya, di atas button logout. Nah, ini juga saya sebenarnya baru tahu nih. Jadi kita bisa mengirimkan data ke sebuah tampilan yang padahal itu bukan sebuah tampilan yang bakal kita panggil. Kita kan bakal manggilnya return view. Ya, kita bakal manggil beranda ya. Tapi ternyata sebelum kita memanggil, kita juga bisa mengirimkan data ke tampilan lain di function yang sama. Ini nanti bisa dikembangkan lagi sih. Misal kalian mendapatkan tugas yang agak lebih rumit, mungkin bisa dimanfaatkan nih, mengirim data ke tampilan lain. Untuk ketampilan indeksnya kita bakal mengirimkan user, data usernya sama udah ya, mungkin ini dulu, nanti kita bakal tambahkan lagi di video selanjutnya. Mungkin ada yang masih bingung nih, kenapa sih saya ngirim name-nya kok ke header? Karena button ini tuh adanya di header. Nih, kita langsung buat aja. Jadi di header nanti kita tambahkan sebuah if. Kalau dia udah login dan kalau dia belum login. Kalau dia punya session name. Session name itu apa sih? Tadi nih kita kan mengirimkan, nah ini session name yang isinya adalah nama dari user yang login.
Kalau dia punya, DNF dulu. Kalau dia punya, maka kita nggak bakal menampilkan ini, tapi kita menampilkan nama dia dan button logout. Tapi kita bisa copy dari sini aja ya. Div-nya aja. Nah, di sini kita nggak bakal ada button masuk, tapi kita kasih paragraf aja. Di sini kita kasih halo world, session name. Coba kita cek ya. Ini kita kondisi udah login nih. Flash on string ini apa nih? Coba kita cek dulu. Salah. Kurungan tutupnya di sini. Juga. Oke, kita coba cek. Nah, ini kok kita malah menampilkan apa nih? Coba kita cek. GK atau apa GK? Username. Session name udah bener ya. Mungkin coba kita DD dulu ya, isinya dari session itu apa sih? Coba kita refresh. Namanya kok gini ya? Ini gara-gara kayaknya ini gara-gara namanya tuh kena hash ya. Coba kita cek dulu waktu register. Bener ya request name. Oh, name user ya. Name user bukan name. Ini kita ganti name user. Nah, di halaman headernya juga name user, yang kita tampilin juga name user. Sekarang coba kita cek. Nah, ini udah menampilkan nama saya ya. Sekarang kita bakal hapus ini. Kalau misalnya kita udah login, kita nggak perlu button masuk dan button daftar. Ini tinggal dikasih else saja ya. Ini kita copy, kita masukkan ke dalam if-nya. Di sini kita kasih else. Jadi kalau dia nggak login, baru dia menampilkan halaman ini. Terus buat button logoutnya kita bakal ganti jadi danger biar warnanya merah ya. Nah seperti ini. Tulisannya kita ganti dulu. Logout keluar aja, keluar. Oke, seperti ini. Sekarang kita bakal membuat function logoutnya ya. Langsung aja kita buat logout buat user, logout. Sini namanya juga logout user. Sekarang kita buat di controllernya. Kita bakal buat function
short click function. Di sini kita bakal menghapus token yang ada ya. Jadi pertama kita ambil dulu, kita terima request tokennya. Kita bakal terima request untuk mengambil tokennya. Request session. Kita bakal ambil token user, kita simpan di variable token, lalu kita punya variable user, kita ambil user yang memiliki token seperti yang diterima dari request. Setelah berhasil, kita bakal update tokennya. Kita bakal memberikan nilai itu menjadi 0. Setelah itu semua token yang tersimpan di website, tersimpan di session, akan kita hilangkan semua ya, flash, otomatis semua akan hilang, semua session yang ada. Kita direct ke halaman beranda. Oke, sekarang kita coba masukkan dulu di idenya, rootnya keluar ya nih, logout bisa. Kita coba refresh dulu, coba klik keluar, masih ada error. Harusnya kita metodenya itu post ya. Udah. Sebentar. Kita bisa pakai get aja ternyata nih, karena kita cuma menerima session ya, dan kita di sini cuma mengenulkan token aja, kita nggak melakukan sebuah input ya. Jadi kita bisa pakai get aja. Coba kita kembali dulu, klik keluar, masih ada error. Oke, saya tahu di bagian sini kita nggak bisa gini ya, update itu harus bentuknya red katanya. Oke, ini coba kita klik logout. Oke teman-teman, jadi tampilannya bakal seperti ini ya kalau kita udah logout. Coba kita login lagi. Nah, ini tampilan kalau login. Oke, sekian dulu video kali ini. Mungkin nanti kita bisa lanjut di video selanjutnya buat tahap terakhir ya, pembuatan admin dan pendaftaran tim.